Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah mengkaji kembali kebijakan penugasan prajurit aktif TNI di instansi atau kementerian atau lembaga, berkaca dari polemik kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional, Basarnas, Marsdia Henry Alfiandi. Dikutip dari Kompas.com, desakan itu disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiative Al-Araf yang tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Pemerintah wajib mengevaluasi keberadaan prajurit TNI aktif di berbagai instansi sipil, terutama pada instansi yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TNI, kata Al-Araf dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu 30 Juli 2023. Menurut Al-Araf, penugasan prajurit aktif TNI di institusi atau kementerian atau lembaga hanya akan menimbulkan polemik hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif itu. Seperti dugaan korupsi misalnya yang tidak bisa diusut secara cepat dan tuntas karena eksklusivisme hukum yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, ujar Al-Araf. Dia mengatakan, permintaan maaf dan pengakuan hilaf dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, setelah Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas RI Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap dikhawatirkan menjadi celah yang digunakan keduanya mendapatkan impunitas atau kebal hukum. Permintaan maaf dan penyerahan proses hukum keduanya tersebut bisa menjadi jalan impunitas bagi keduanya, ucap Al-Araf. Menurut Al-Araf, sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer merupakan sistem hukum yang eksklusif bagi prajurit militer yang terlibat dalam tindak kejahatan. Dia mengatakan, sistem peradilan militer yang diterapkan saat ini seringkali menjadi sarana impunitas bagi prajurit yang melakukan tindak pidana. Padahal dalam pasal 65 ayat 2, UU TNI sendiri mengatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang, ujar Al-Araf. Al-Araf juga menilai langkah KPK mengumumkan Henry dan Afri sebagai tersangka sudah tepat, karena dilakukan sebagai tindak lanjut atas operasi tangkap tangan, OTT, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu mentersangkakan pemberi suap dan penerima suap. Dia menilai justru akan menjadi janggal jika KPK tidak menyatakan Henry dan Afri sebagai tersangka. Padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap. Mereka yang sudah menjadi tersangka tidak bisa mendalilkan penetapan tersangka terhadap mereka hanya bisa dilakukan oleh penyidik di institusi TNI karena dugaan korupsi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer, ucap Al-Araf. Mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan.
Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas telepon ini, kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegak hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegak hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah